wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin yang Allah muliakan, sebelumnya kami mohon maaf karena sedikit kehujanan tadi, dan ternyata di sini cerah, masya Allah. Masya Qaddarullah ma syaa fa'al. Dan kita lanjutkan pembahasan kita sambil mengharap agar Allah catatkan amal kita di malam hari ini sebagai suatu keikhlasan dan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Kita sampai di pasal di halaman 63, faslun al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin. Pasal yang berikutnya adalah tentang al-qawlu, mengatakan, berkata-kata, 'ala Allahi, tentang Allah, bighairi ilmin, tanpa berlandaskan ilmu, atau bahasa lainnya mengatakan tentang Allah dengan ngawur tanpa ada dasar ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa yali dzalika fi kibaril mafsadah, setelah pasal tentang suudzon, yang mana suudzon ini adalah termasuk dosa besar setelah kesyirikan, termasuk di antara dosa paling besar setelah kesyirikan. Level setelah suudzon adalah al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin, mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu, fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah, dan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini adalah level dosa besar setelahnya, yang kalau kita urut di sini sesuai pembahasan milik Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setelah kesyirikan adalah dosa suudzon. Dosa yang paling parah setelah kesyirikan adalah suudzon, prasangka buruk kepada Allah, yang mana terakhir sudah kita jelaskan bahwasanya sebab utama seorang melakukan banyak dosa, bahkan seorang bisa jadi murtad, bisa jadi memusuhi Allah tabaraka wa taala, mencoba menyakiti Allah tabaraka wa taala, sebab utamanya adalah karena prasangka buruk kepada Allah. Kemudian level setelahnya ada al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin, yaitu mengatakan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Ini level ketiga dari dosa-dosa besar, syirik, suudzon, kemudian mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Para hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, bahkan Allah tabaraka wa taala menyebutkan bahwasanya dosa mengatakan tentang Allah sebagai suatu dosa yang haramnya disepakati oleh seluruh agama dalam setiap syariat, oleh seluruh nabi-nabi dan seluruh rasul. Allah sebutkan hal tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 33, ketika Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan perilaku keji yang nampak maupun yang tidak nampak, yang jelas maupun yang tersembunyi. Kemudian Allah sebutkan di antara dosanya adalah syirik kepada Allah. Kemudian setelahnya mengatakan tentang Allah tanpa berlandaskan ilmu. Maka dosa semacam ini dosa yang serius di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan jangan engkau sekali-kali mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya. Kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tabaraka wa taala. Dan orang yang paling bejat dalam bab ini, orang yang paling berani dalam bab ini mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu ketika selesai tuntas menciptakan langit dan bumi, selesai di hari Jumat.
Kemudian Allah pun merasa, ta'ala Allahu an dzalik, Allah Maha Suci dari perkataan mereka, Allah pun merasa capek, Allah pun lelah, maka Allah beristirahat di hari Sabtu, sehingga mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Ini apa ini? Ini adalah perkataan yang lancang. Ini adalah hakikat dari mengatakan tentang Allah tanpa ilmu orang Yahudi. Dan Al-Quran merekam banyak sekali perkataan-perkataan mereka tanpa dasar ilmu, tuduhan-tuduhan mereka tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwasanya yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Atau bahasa lainnya mereka seakan-akan mengatakan Allah itu pelit. Ini perkataan yang luar biasa dahsyat. Di antaranya perkataan mereka adalah yang dikatakan oleh salah seorang pendeta mereka yang bernama Finhas, seorang pendeta Yahudi. Namanya Finhas, kalau tidak salah Finhas atau Fanhas. Dalam bukunya nggak ada harokatnya. Jadi kalau nama orang paling susah. Finhas kalau nggak Fanhas, Al-Yahudi, dikenal Al-Yahudi, seorang pendeta Yahudi. Ketika dia mendengar firman Allah dalam surat Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa orang yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Maksudnya infak, maksudnya sedekah, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin. Itu Allah namakan dengan pinjaman. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, untuk memotivasi orang-orang sehingga tidak lagi menjadi pelit. Harta yang kita tunaikan, harta yang kita berikan, itu Allah anggap sebagai pinjaman. Kemudian Allah akan ganti berkali-kali lipat di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Itu maksud Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi Finhas ini menganggapnya berbeda. Memang orangnya kafir dari sananya. Makanya ketika mendengar perkataan demikian, dia datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, sungguh kami ini tidak butuh kepada Tuhan yang fakir, Tuhan yang miskin. Dan sungguh kita adalah orang yang lebih kaya dibandingkan dengan Allah. Mereka mengatakan demikian. Kalau seandainya Allah itu maha kaya, kata mereka, walau kana ghaniyan mastaqrada minna, maka Allah tidak akan minta pinjaman dari kami. Jadi maksudnya tadi jelas ya. Kenapa Allah mengatakan siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maksudnya adalah Allah anggap harta yang kita keluarkan itu tidak hilang. Tidak dianggap sebagai pengorbanan yang hilang begitu saja. Tapi Allah ambil itu sebagai pinjaman, kemudian Allah balikkan berkali-kali lipat. Sebagai motivasi. Tapi Finhas mengatakan yang lain. Finhas mengatakan Allah fakir karena memohon pinjaman. Sampai Abu Bakar pun dibuatnya marah karena perkataan seperti ini. Dan Abu Bakar, ini kita tidak sedang bercerita tentang Umar. Kalau Umar, ya mungkin tidak bisa menyembunyikan ghirahnya karena Allah, kecemburuannya karena Allah. Ini Abu Bakar, orang yang pandai dalam menyembunyikan ghirahnya dan melihat maslahat dan mafsadat. Abu Bakar sampai melayangkan pukulan ke wajahnya Finhas, sampai memukul Finhas. Finhas pun kemudian datang kepada Nabi SAW dan memfitnah Abu Bakar, mengatakan bahwasanya Abu Bakar memukul tanpa sebab. Sehingga kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya Tabaraka wa Ta'ala, yang kata Allah dalam surat Ali Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah fakir dan kami adalah orang-orang yang kaya. Maksudnya orang-orang Yahudi. Artinya Abu Bakar dibela langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan maksudnya adalah di sini mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang paling depan dalam kelancangan mereka terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ta'ala Allahu an dzalik, dan Allah Maha tinggi atas tuduhan-tuduhan semacam, tuduhan rendahan semacam itu. Dan kata beliau di sini, wa wasafahu bididdi ma wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang yang mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa dasar ilmu, bahkan sampai masuk ke dalam ranah asma wa sifat. Bukan hanya mengatakan pada zatnya Allah yang tidak benar, tapi mereka sampai berkata-kata tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan wa wasafahu, mensifati Allah bididdi, dengan kebalikan
ma wasafa bihi nafsahu, apa yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contohnya seperti Al-Ali, nama Allah yang maha tinggi. Berarti Allah punya sifat tinggi di atas. Kemudian di antara nama Allah adalah Al-Kabir, yang maha besar. Al-Azim, yang maha agung. Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha perkasa. Al-Quran penuh. Allah mensifati diri Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat itu. Akan tapi para pelaku bid'ah, orang-orang kelompok mubtadi'ah, mereka gemar merubah-rubah sifat tersebut sehingga tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa wasafahu bihi rasuluh, dan tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi Al-Quran menyebutkan sifat Allah, hadits Nabi SAW juga menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan mereka ahlul bid'ah, mereka mengatakan tentang sifat Allah bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Kata beliau di sini, fahuwa ashaddu syai'in munaqidatan wa munafatan li hikmatin man lahul khalqu wal amr. Maka perilaku semacam ini sangat bertolak belakang dengan hikmah man lahul khalqu wal amr. Hikmah, zat yang di tangannya ada terdapat penciptaan dan perintah. Maksudnya apa? Hikmahnya, kebijaksanaannya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qadhun fi nafsir rububiyah, dan ini pada hakikatnya adalah celaan. Ini pada hakikatnya adalah hinaan terhadap rububiyahnya Allah dan uluhiyahnya Allah. Rububiyati wa khasaisir Rabb. Dalam rububiyah dan uluhiyah. Intinya adalah celaan. Meskipun mereka awalnya bertujuan untuk hal yang baik, hal yang bagus. Orang-orang Asy'ariyah, mereka ketika mentakwil sifat-sifat Allah, mengatakan bahwasanya Allah tidak di atas, Allah tidak memiliki tangan. Mereka takwil ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tangan Allah. Kata Allah, lima khalaq ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang melarangmu, kata Allah kepada iblis, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemudian mereka mengatakan itu bukan tangan. Maksud yad di sini, yad bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tangan ya. Itu secara orang Arab pun paham, yad itu tangan. Meskipun yad itu punya makna-makna yang lain. Seperti misalkan dalam bahasa Arab ada kata ainun. Apa ain? Mata. Itu makna aslinya. Meskipun ada makna-makna mustarak, ada arti kedua, ketiga, keempat. Tapi dalam kaidah memahami kata-kata Arab, tidak boleh seorang pergi ke makna kedua, ketiga, keempat ketika tidak ada sebab. Dia harus beralih ke makna-makna yang setelahnya. Tidak boleh. Ketika seorang disebutkan makna ain, apa maksudnya? Mata. Tidak boleh orang mengatakan makna lain dari ain adalah mata air misalkan. Makna lain dari ain adalah mata-mata. Tidak boleh orang ketika ada yang mengatakan ain beralih ke makna yang kedua, ketiga. Harus mengatakan ain adalah mata. Sama seperti yad. Yad itu adalah tangan. Ada makna lain. Apa makna lainnya? Kekuasaan, pengaruh misalkan. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau ada yang melihat kemungkaran terjadi, maka dia rubah dengan tangannya. Apa maksud tangan di sini? Kekuasaan. Bolehkah kita beralih ke makna yang kedua sebelum ada sebab kenapa kita harus beralih? Jawabannya tidak boleh. Itu kaidah dalam memahami bahasa Arab. Dan ketika Allah mengatakan yad lima khalaqtu biyadai, ketika aku menciptakan Nabi Adam dengan kedua tanganku, mereka beralasan mencoba mencari cara agar Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itu tujuan mereka. Tujuan mereka sebenarnya mulia. Tidak ingin agar kita mensifati Allah dengan sifat makhluknya. Dan ini tujuan yang mulia. Kita pun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika menyebutkan sifat-sifat Allah, dalam benak kita tidak pernah membayangkan sifat Allah sama dengan sifat
makhluk. Dan kita tidak ingin demikian. Mereka pun sama, niat mereka baik. Tapi kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah apa? Wa qadhun. Meskipun niat mereka benar, meskipun niat mereka baik, maka itu tetap dihitung sebagai celaan terhadap zatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu terhitung sebagai hinaan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Tetap dihitung demikian. Kemudian kata beliau rahimahullah di sini, fa in sadara dzalika an ilmin, dan jika perkataan lancang terhadap Allah tanpa dasar ilmu tersebut muncul dari kesengajaan, an ilmin. Saudara itu muncul an ilmin dari kesengajaan. Dia sengaja melakukan hal tersebut. Berkata-kata tentang Allah, mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa dasar ilmu, fahuwa inadun. Maka ini dianggap sebagai pembangkangan. Ini dianggap sebagai pembangkangan. Akbahu minasyirki, yang lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan dan lebih besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Artinya Allahu alam, artinya sebagian ulama ada yang menganggap kafir orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah taala. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad. Ketika anak beliau Abdullah, termasuk ulama ahlu sunnah juga, Abdullah ibn Imam Ahmad bertanya kepada Al-Imam Ahmad tentang kelakuannya orang-orang Jahmiyah. Kita sudah pernah menyebutkan nama Jahmiyah. Sudah pernah. Siapa Jahmiyah? Orang-orang yang menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah level kedua, orang-orang yang menetapkan nama tidak dengan sifat. Mereka yang mengatakan Allah itu alim bila ilm. Allah punya nama, namanya apa? Alim. Alim itu apa artinya? Yang maha mengetahui, tanpa ilmu. Untuk bisa bayangkan maksudnya gimana? Alim tanpa ilmu. Ada orang Masya Allah, saking pintarnya, juara kelas terus kita katakan, orang ini pintar. Tapi dia tidak pintar. Itu orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah yang mengatakan demikian. Adapun orang Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian dari sifat Allah dan menolak sifat yang lainnya. Al-Imam Ahmad ditanya oleh anaknya tentang Jahmiyah yang menolak sifat kalam. Kalam itu apa? Sifat berbicara bagi Allah. Dan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu berbicara tanpa suara. Berbicara tanpa suara. Jadi ucapan Allah adalah kalamun nafsi. Adalah ucapan yang tersimpan dalam zatnya Allah. Tapi tidak ada suara. Tidak ada huruf. Tapi terdengar. Paham enggak? Ada orang geremeng, ada orang diam saja. Dia ngomong, dalam diri dia ngomong. Dia lagi melamun tentang masa depannya, tentang calon istri yang belum kunjung datang misalkan. Dia ngomong dalam dirinya. Tapi orang lain dengar. Itu kira-kira apa? Telepati. Meskipun demikian itu tidak dikatakan dengan ucapan. Itu adalah apa? Semacam apa istilahnya? Perkataan dalam benak, bukan perkataan. Itu dikatakan sebagai hayalan atau bisikan hati, tidak dikatakan dengan ucapan, tidak disebut dengan perkataan. Dan orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah itu berkata-kata tanpa suara. Maka Imam Ahmad rahimahullah membawakan hadis-hadis yang banyak yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah itu ketika berkata-kata ada suaranya. Ya namanya kata-kata, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Apa maksud kalam dalam bahasa Arab? Kalam itu, yaitu orang Arab pun maksudnya kalam ya, bicara dengan suara. Nah, boleh orang mengarang-mengarang makna yang lain. Ini kata-kata Jahmiyah ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab. Lalu apa hebatnya Nabi Musa ketika Allah tidak berbicara dengannya secara langsung, hanya seperti apa bisikan-bisikan yang kemudian didengar oleh Nabi Musa. Maka lebih hebat yang lain dibandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Apa makna kalimullah? Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Kalimullah ada dua, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diajak bicara ketika Mi'raj. Tidak ada istimewanya julukan dan gelar kalimullah.
ketika kita tidak menetapkan bagi Allah sifat kalam. Imam Ahmad, tadi kembali ke kisah Imam Ahmad, ketika ditanya tentang keyakinan bid'ah semacam ini, maka kemudian Imam Ahmad membawakan satu hadis, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud yang mana Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala apabila berkata-kata sumi'a, maka akan terdengar suara kajarri silsilatin ala safwan, seperti rantai yang ditarik di atas safwan, rantai yang ditarik di atas batu yang licin, anggaplah marmer atau yang semacamnya, rantai yang ditarik dengan keras di atas batu yang licin. Maksud Nabi di sini tidak ingin menyamakan suara Allah dengan suara rantai, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Nabi di sini ingin mendekatkan penggambaran suara Allah. Artinya suara Allah itu kencang, suara Allah itu keras. Bahkan malaikat saja, makhluk yang jauh lebih perkasa dibandingkan manusia, pingsan ketika mendengarkan suara Allah. Pingsan, malaikat pingsan. Dan Allah mengatakan hal tersebut. Kata Allah, fafuzzi'a, malaikat pingsan. Dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, malaikat pingsan ketika mendengar suara Allah, dan mereka kemudian ketika bangun sadar bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi diucapkan oleh Allah? Maka yang lain malaikat yang lebih kuat mengatakan qalul haq. Allah berkata kebenaran. Yang dikatakan Allah adalah al-haq. Jadi itu gambaran bahwasanya Allah itu berkata-kata dengan suara yang didengar. Lalu kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, haula'i kufar. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Siapa maksud Al-Imam Ahmad? Orang-orang Jahmiyah. Dan benar apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, orang-orang yang mengatakan itu dengan sengaja. Dia tahu dalilnya, tapi tetap membangkang an ilmin dengan sengaja, fahuwa inad. Maka ini dianggap sebagai pembangkangan yang lebih buruk daripada kesyirikan. Orang melakukan kesyirikan terkadang dilakukan tanpa disengaja, hanya ikut-ikutan. Tapi perilakunya perilaku syirik, akhirnya dia pun jatuh kepada kesyirikan. Tapi mereka orang-orang yang berkata-kata mengatakan tentang Allah, menuding tentang Allah tanpa dasar ilmu, secara lancang, secara ngawur, maka kekufuran mereka atau pembangkangan mereka lebih dahsyat daripada kesyirikan. Kemudian kata beliau, wal qaulu 'ala Allah bila ilmin wa syirku mutalaziman. Mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu dan syirik mutalaziman, saling melazimi satu sama lain. Artinya saling berkaitan erat keduanya. Orang syirik kebanyakan mereka berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Kalau enggak suuzon kepada Allah, prasangka buruk, ya berkata-kata kepada Allah tentang ilmu. Contohnya misalkan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anaknya Allah, banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahudi, para pelaku kesyirikan, mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Makanya lekat sekali syirik itu dengan mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Sama seperti yang mengaku muslim di zaman sekarang, para pelaku kesyirikan suka menyembah-nyembah kubur dengan alasan ziarah kubur wali, makam-makam wali. Mereka juga demikian, berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Mereka katakan Allah itu jauh, Allah itu maha tinggi, Allah itu, sedangkan kita adalah siapa? Orang rendahan. Ketika kita orang-orang yang banyak melakukan dosa ini memohon kepada Allah, maka perkataan kita tidak akan didengar. Maka kita butuh yang namanya perantara. Perantara ini yang akan mendekatkan kita, lebih mengijabah doa kita di sisi Allah. Apa bedanya mereka dengan para pelaku kesyirikan yang lain? Plek sama. Yang mereka lakukan syirik, mereka pun berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kata beliau di sini, walamma kanatil bid'ul mudillatu jahlan bi sifatillah, takdziban bima akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi anhu rasuluh, inadan wa jahlan. Dikarenakan karena bid'ah semacam ini, orang-orang yang mengatakan tentang sifat Allah tanpa ilmu, hanya bermain logika. Jadi kebanyakan ahlul bid'ah, mereka tersesat di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, sebab utamanya karena mereka menggunakan akal,
menggunakan logika dalam memahami nas-nas Al-Quran berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tanya, apakah logika kita masuk sampai ke ranah seperti itu? Kira-kira logika kita masuk ketika membahas tentang al-ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib? Jawabannya, tidak masuk. Bagaimana mungkin kita memahami bahwasanya malaikat pemikul arsy Allah, jarak antara telinganya, ujung telinganya sampai pundaknya sejauh 500 tahun perjalanan burung yang melesat dengan cepat. Gimana akal kita memahaminya? Ini baru berbicara tentang malaikat pemikul arsy, belum berbicara tentang arsy, belum berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Logika kita nggak bakal bisa masuk ke sana. Mereka suka bermain logika. Makanya Asy'ariyah mereka menetapkan bagi Allah hanya tujuh sifat. Apa alasannya? Karena secara logika Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Tuhan, penguasa seluruh alam. Dan tidak mungkin bagi Tuhan tidak memiliki sifat hidup. Maka mereka pun menetapkan bagi Allah sifat al-haya. Allah hidup. Ketika Allah hidup, Allah tidak mungkin sempurna kehidupannya jika tidak memiliki pendengaran, penglihatan, kalam, ucapan. Maka mereka pun mulai menetapkan bagi Allah sifat kalam, sifat mendengar, sifat melihat. Dan Tuhan tidak akan memerintah dengan baik kecuali ketika Dia memiliki kekuasaan. Maka mereka menetapkan bagi Allah sifat qudrah. Qudrah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Menetapkan satu-satu. Alasannya apa? Dasarnya mana? Logika. Dan ini salah, fatal. Tidak seperti itu kita memahami agama. Karena itu kata beliau di sini, walamma kanatil bid'ahul mudillah. Disebabkan karena bid'ah yang menyesatkan ini adalah sebab utamanya jahlan bisifatillah, karena kebodohan tentang sifat-sifatnya Allah. Takdziban bima akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi anhu rasuluhu, dan juga mendustakan apa yang Allah sampaikan tentang diri Allah dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW tentang sifat-sifat tersebut. Kata beliau demikian rahimahullah, inadan wa jahlan, sebagai bentuk pembangkangan dan kebodohan, kanat min akbaril kabair. Makanya bid'ah semacam ini termasuk di antara dosa besar. Kenapa? Karena di situ terdapat kejahilan terhadap sifat Allah, dan di situ pun terdapat penolakan terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu jika dilakukan dengan sengaja, mereka sudah tahu, maka kafir. Makanya para ulama ketika ditanya kenapa tidak mengkafirkan Asy'ariyah saudara-saudara kita muslim, kebanyakan mayoritas pemahaman negara muslim yang mayoritas, mereka berkeyakinan akidahnya akidah Asy'ariyah. Kenapa mereka tidak dikafirkan oleh para ulama? Kenapa? Karena mereka tujuannya adalah baik, tapi mereka tersesat pada jalannya dalam mencari kebenaran, dalam mencari kebaikan. Mereka sebenarnya tujuannya baik, berbeda dengan semacam Jahmiyah, berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kalau antum mau tahu, zaman sekarang seperti jil, seperti jaringan iblis, laknatullah, seperti jil. Mereka memang tujuannya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang semacam ini, kita tidak menyebut personal ya, tapi yang kita tahu secara umum mereka tujuannya adalah ingin menyebarkan keburukan, menyebarkan fitnah di dalam agama Islam, menyerang Islam dari dalam. Maka orang-orang semacam inilah kafir. Karena mereka tahu bahwasanya ayat Al-Quran menjelaskan tentang sifat Allah. Lalu kemudian mereka mencari cara mengotak-atik makna, tujuannya adalah keburukan. Maka jika itu dilakukan an ilmin, dengan sengaja, kafir. Tapi Asy'ariyah, apakah mereka kafir? Nah, mereka tujuannya benar, tujuannya baik. Ingin ketika mereka mengatakan Allah itu tidak turun ke langit dunia. Apa tujuan mereka? Karena bagi mereka Allah itu ketika memiliki arsy, ketika Allah berada di atas arsy-Nya, maka seakan-akan Allah itu butuh kepada makhluknya. Lagi-lagi mainnya logika. Ketika Allah turun ke langit dunia, maka Allah meninggalkan tempat, kemudian bertempat ke tempat yang lain, meninggalkan sesuatu, kemudian membutuhkan sesuatu yang lain. Dan Allah maha tidak butuh kepada makhluknya, lagi-lagi bermain logika. Apakah pemahaman semacam ini ada di antara para sahabat Nabi SAW? Jawabannya tidak. Mereka mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang Allah lakukan,
baik itu sifat dzatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat Allah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya pendengaran, Allah punya sifat-sifat dzatiyah. Adapun yang berkaitan dengan ataupun yang berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan Allah, Allah turun, Allah tertawa, Allah marah. Ini sifat-sifat fi'liyah, perilaku ilahiyahnya Allah tabaraka wa taala. Mereka hanya menetapkan apa adanya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Bisa antum bayangkan ketawa antum mirip sama ketawa monyet? Antum mau disamakan? Jawabannya tidak sama, ketawa yang satu manusia dengan ketawa yang lain. Sifat manusia yang satu dengan sifat manusia yang lain. Kita tidak akan mau disamakan. Beda antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Bagaimana caranya kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kata beliau, wa in qasarat anil kufri. Sekalipun mereka tidak sampai masuk ke dalam kekufuran, tapi yang mereka lakukan adalah termasuk dosa besar. Maka bid'ah, kata para ulama, bid'ah. Jangan kita kira bahwasanya bid'ah itu hanya berkaitan dengan ibadah. Bid'ah itu ada pula bid'ah yang masuk pada ranah akidah. Dan ini yang kata para ulama yang lebih parah. Karena bid'ah pada perkara ibadah tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama kecuali ketika si pelaku itu meyakini bahwasanya syariat ini lebih baik daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya kembali kepada keyakinan. Kalau secara zahir dia lakukan sesuatu tapi keyakinannya masih benar, maka dia tidak kafir. Sebaliknya ketika berkaitan dengan akidah, maka dan masuk ke dalam bid'ah pada sifat-sifat Allah bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas hadis Nabi SAW, maka bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Ini lebih berbahaya. Kata beliau di sini, wa ma'lum annal mudhnib. Di sini beliau rahimahullah ingin membandingkan antara dosa dengan bid'ah. Mana yang lebih parah? Kata beliau, wa ma'lum annal mudhnib, seorang pelaku dosa, innama dararuhu ala nafsi. Ketika dia melakukan dosa, maka yang bahaya adalah dirinya sendiri. Maka efek dampak buruk dari dosanya kebanyakan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Hitamnya hati dia, kemudian jadi malas beribadah, apalagi kemudian dia melenceng dari jalan Allah, kehilangan cahaya dari dalam hatinya dan hukuman-hukuman yang lain, kehilangan keberkahan dalam rizkinya, dalam umurnya, dalam kehidupannya yang rusak ya dia. Berbeda dengan seorang mubtadi'. Mubtadi' itu orang yang melakukan bid'ah, orang yang menyebarkan bid'ahnya. Ammal mubtadi', ahli bid'ah, fadararuhu 'ala naw. Adapun para pelaku bid'ah, maka bahayanya menimpa dirinya dan seluruh manusia. Kenapa demikian? Karena orang ketika melakukan sesuatu yang bid'ah, maka syaitan akan menghiasi sesuatu tersebut sehingga nampak bagi dirinya hal yang indah. Padahal itu adalah keburukan. Setelahnya dia anggap perilaku bid'ah yang buruk itu, yang sesat itu sebagai suatu ibadah dan ketaatan. Sebagai suatu ibadah dan ketaatan. Antum bisa bayangkan orang pelaku dosa ketika dia melakukan dosanya, dia sadar bahwasanya itu salah. Ketika dia sadar itu salah, apakah dia ajak orang lain? Jawabannya enggak. Bahkan dia malu ketika ketahuan orang-orang lain. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Orang yang ketika melakukan bid'ah, dia lihat itu sebagai suatu ketaatan. Orang nyembah-nyembah kubur, orang ziarah kuburan, orang berdoa kepada wali fulan. Apa dalam benak mereka? Antum kira apa yang mereka bayangkan? Ini dosa, ini bid'ah, apa itu yang mereka bayangkan? Enggak. Yang mereka bayangkan ini adalah ibadah, ini adalah ketaatan. Bahkan mereka lebih gemar berdoa di kuburan dibandingkan dengan berdoa di masjid. Karena anggapan mereka itu adalah ibadah. Mereka lakukan itu rutin setiap tahun. Ziarah makam wali songo, ziarah kubur dan semacamnya. Wali fulan, haul atau yang semacamnya. Itu anggapan mereka adalah ibadah. Maka mereka ngajak orang lain kepada kebid'ahan mereka. Maka bahayanya bid'ah bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk orang lain. Wa fitnatul mubtadi' fi asli din. Fitnahnya, bahaya fitnahnya ahli bid'ah adalah terletak pada syariat, terletak pada ibadah, pada agama. Wa fitnatul mudni fi syahwah. Adapun pelaku dosa maka fitnahnya pada dunia. Orang ketika melampiaskan syahwatnya,
berkaitan dengan harta, kekuasaan, jabatan, wanita, semuanya berkaitan dengan dunia. Dunianya rusak. Tapi bisa jadi dia ketika beribadah masih kepada Allah tabaraka wa taala, dia masih merasa bahwasanya Allah pemberi rizki dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, wal mubtadi'u qad qa'ada lin-nasi 'ala siratil mustaqim yasudduhum anhu. Orang-orang ahli bid'ah mereka akan duduk di atas siratal mustaqim yasudduhum anhu. Tujuannya bukan ingin mengajak orang lain menuju siratal mustaqim, tapi tujuannya adalah untuk mencegah orang lain masuk kepada jalan yang lurus. Tujuannya ingin menjauhkan orang lain dari sirat al-mustaqim. Wal mudhnibu laisa kadzalik. Dan orang pelaku dosa tidak demikian. Kenapa demikian? Sekali lagi kita katakan, pelaku dosa menganggap dosa itu warnanya hitam. Menganggap dosa itu adalah keburukan, hitam jelas, mereka tahu. Adapun para pelaku bid'ah, maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, innal halala bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, yang baik itu jelas, yang buruk itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Warnanya apa? Abu-abu, tidak hitam, tidak putih. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada banyak yang tahu, tidak banyak yang tahu. Yang tahu hanya orang alim, yang tahu hanya ulama, yang tahu hanya orang-orang yang bergelut dalam ilmu syar'i. La ya'rifunna katsirun minan nas. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan perkara yang mutasyabih, masuk ke dalamnya perkara yang bid'ah. Makanya para pelaku bid'ah, Ibnu Qayyim sebutkan dalam versi lengkap kitab ini, dikatakan orang melakukan dosa besar, dia akan mudah bertobat. Kenapa? Mudah bertobat? Karena dia tahu hatinya gelap. Adapun para pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat. La yutabu'an. Orang pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat. Jalannya enggak ketemu. Kenapa? Karena bagi dia yang hitam putih, yang putih hitam. Antum bayangkan orang pezina sekalipun ketika ketemu dengan kiai, dia akan sungkem, dia akan saliman, dia akan minta diampuni dosanya, dia akan minta ridho sama kiainya. Tujuannya agar diampuni dosanya, agar diminta istighfar kepada sang kiai. Dia tahu yang ini salah, dia sedang berbuat salah. Pencuri sekalipun, orang bejat sekalipun, tidak ingin ketika anaknya mengikuti jejaknya. Artinya dalam hatinya dia sadar ini adalah sebuah kesalahan. Tapi ketika bid'ah masuk ke dalam pemikiran seorang, maka semuanya abu-abu, semuanya abu-abu. Antum bisa bayangkan orang-orang khawarij, orang muslim mana yang tidak mengagungkan sahabat? Setiap orang pasti mengagungkan sahabat. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, kita mengagungkan mereka. Tapi orang khawarij tidak. Karena fitnah bid'ah tadi. Orang-orang khawarij ketika mengetahui bahwasanya Ali ibn Abi Thalib menjadikan perantara hukum adalah dari kalangan manusia, maka mereka katakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Artinya manusia sekalipun tidak boleh menjadi hakim bagi dalam benaknya orang-orang khawarij. Maka mereka pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun mengkafirkan Muawiyah. Mereka mengkafirkan sebagian sahabat yang ikut andil dalam pasukannya Ali dan pasukannya Muawiyah. Mereka bahkan mengkafirkan siapa? Sahabat. Orang-orang khawarij masa sekarang, bahkan manusia seluruh dunia pun dikafirkan. Yang tidak berbayat kepada pemerintah mereka, pemimpinnya mereka. Kafir. Bahkan seorang guru pernah mengatakan, guru kita pernah mengatakan, dulu dia pernah pada fase di mana dia tidak tahu mana yang benar dan salah. Masuk kepada pemahaman bid'ah, khawarij. Orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri, ibu sendiri, dia anggap sebagai kafir. Dan dia anggap harta orang lain, jiwa orang lain, darah orang lain halal. Ini perilaku yang luar biasa. Orang pelaku dosa sekalipun tidak akan berani membunuh keluarganya. Tidak akan berani membantai orang-orang terdekatnya. Tapi orang-orang bid'ah melakukan itu. Karena apa sebabnya? Karena bid'ah tadi tidak terlihat. Semuanya adalah samar. Allahu a'lam. Kita jeda sejenak untuk azan. Nanti akan kita lanjutkan.
Nah, kita lanjutkan. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwasanya para pelaku bid'ah akan melihat apapun yang mereka yakini sebagai ibadah itu dalam tanda kutip adalah ketaatan, adalah kebaikan, adalah berpahala, bahkan meskipun itu dalam bentuk pembunuhan. Meskipun itu dalam bentuk harus membom, harus menumpahkan darah orang lain, harus mengkafirkan para sahabat. Nanti sebentar lagi tanggal 10 Muharram hari Asyura akan ada dua kelompok. Yang satu Rafidhah yang mengagungkan Ahlu Bait luar biasa, bahkan mengangkat derajat Ali sampai derajat ketuhanan. Ada kelompok yang berseberangan yang namanya adalah Khawarij Nawasib. Khawarij Nawasib atau Nasibah. Kalau Rafidhah itu mufrad, jamaknya Rawafid. Kalau Nasibah itu mufrad, jamaknya Nawasib. Nanti akan kelihatan ketika tanggal 10 Muharram ada yang menyiksa diri Rafidhah. Karena sebagai bentuk merasakan penderitaannya Al-Husain bin Ali ketika dibantai di tanah Karbala. Ketika dipenggal kepalanya oleh Yazid bin Ubaidillah, seorang terlaknat, dalam kondisi Husain bin Ali tidak diberikan minum sedikit pun dan disiksa bahkan, maka mereka Syiah Rafidhah pun menyiksa dirinya, mengajarkan anak-anak diambilkan pisau, diambilkan cambuk untuk mencambuki diri mereka sendiri sampai keluar darah, bahkan mereka sebagiannya tidak minum air putih karena ingin merasakan penderitaan Husain bin Ali pada saat itu. Ini kelompok yang lain adalah Khawarij Nawasib yang mana mereka bahagia atas kematian Husain. Makanya mereka pada saat itu pada tanggal 10 Muharram ada perayaan-perayaan kebahagiaan. Mereka memakaikan anak-anak mereka pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian bagus. Mereka membagikan permen, makanan-makanan. Adapun kita di mana? Kita di tengah-tengah. Kita tidak ke sana dan tidak juga ke sini. Kita berpuasa pada hari Asyura dan kita tidak menganggap itu sebagai hari perayaan dan juga bukan sebagai hari ratapan. Ini orang-orang pelaku bid'ah. Tidak heran kata Imam Ibnu Qayyim, qa'ada linnas ala siratal mustaqim. Mereka duduk di siratal mustaqim. Tujuannya apa? Mencegat orang. Bukan untuk masuk ke dalam siratal mustaqim, tapi mencegah orang jauh dari siratal mustaqim. Wal mudhnibu laisa kadzalik. Para pelaku dosa tidak demikian. Para pelaku dosa ketika mereka melakukan banyak dosa, mereka pun masih mengharap ampunan dari Allah. Mereka masih mengharap mendapat cahaya hidayah untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Wal mubtadi'u qadihun fi awsafir rabbi wa kamali. Orang-orang ahli bid'ah termasuk bid'ah aqdiyah yang berkaitan dengan akidah, mereka adalah para pencela sifat-sifat Allah dan kesempurnaan Allah. Wal mudhnibu laisa kadzalik. Adapun orang-orang yang pelaku dosa tidak demikian. Para pelaku dosa masih mengharap rezeki dari Allah. Para pelaku dosa masih merasa bahwasanya Allah itu di atas. Para pelaku dosa masih menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang secara fitrah kita pun mengakuinya. Dan kita pun tidak bisa mendapatkan kelezatan ibadah. Kita kadang heran dengan kelakuan orang-orang Jahmiyah dan yang semacamnya yang menafikan bagi Allah sifat-sifat. Sebagian sifat-sifatnya atau keseluruhannya. Bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah? Padahal Allah mengenalkan zatnya Allah kepada kita melalui perantara nama-nama dan sifat Allah. Antum kenal Allah dari mana? Dari mana? Ada biografi khusus tentang Allah? Allah menyebutkan itu semua di dalam Al-Quran. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nama-nama Allah yang maha agung dan dalam bentuk sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dari situ kita mengenal Allah. Dari situ kita merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Makanya para sahabat ketika mendengar bahwasanya Allah itu tertawa. Ini sudah pernah kita sampaikan. Maka mereka katakan lan na'dim min rabbin yadhak. Sungguh kita tidak akan pernah binasa ketika Rabb kita masih tertawa. Artinya ya sudah pernah kita sampaikan. Kalau seorang ayah, seorang pendidik kerjaannya marah terus sama pendidiknya, mungkin akan babak belur anak didiknya. Tapi ketika pendidik masih bisa bercanda, masih bisa sayang sama anaknya, meskipun dalam kasus lain dia tegas sama anak didiknya, ya seperti ini masih bisa diharapkan kebaikannya. Demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala.
Sahabat memahami sifat Allah seperti itu. Allah kata Nabi, yadhak, tertawa, maka sahabat pun memahami Allah tertawa. Dan kita pun demikian ketika kita sujud. Benar-benar merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Kepada siapa kita beribadah? Kita katakan, Subhana Rabbiyal A'la. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Merendahkan wajah kita yang kita muliakan serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Kita sujud untuk zat yang maha tinggi. Kita membayangkan bahwasanya Allah berada di atas langit. Kemudian ketika kita sujud, di antara doanya adalah Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Pernah doa seperti ini? Cari doanya, baca. Karena dengan cara demikian kita bisa mengenal Allah lebih dekat dan sujud kita lebih lezat. Kita berdoa, kita katakan Subhana dzil jabarut, maha suci Allah dzil jabarut yang memiliki segala kekuasaan. Wal malakut wal kibriya yang memiliki segala kesombongan, wal azamah yang memiliki segala keagungan Allah tabaraka wa taala. Jadi antum sujud itu bukan kepada zat yang remeh-temeh, bukan, tabarakallah. Yang antum sujudi, zat yang menjadi tujuan antum sujud, merendahkan diri adalah zat yang maha luar biasa. Luar biasa. Ketika antum berada dalam kondisi terpuruk, lalu kemudian antum berharap kepada Allah, siapa Allah? Allah adalah Al-Qadir. Dialah Allah yang ketika membutuhkan, ketika Allah ingin sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Kun, jadi, kata Allah jadi, maka jadilah. Jadi padahal yang kita tahu bahwasanya yang paling ringan dalam perbuatan, yang paling ringan itu ngomong. Yang paling ringan ngomong. Ada orang main bola, kita komentar, ringan sekali lisan kita berbicara komentar. Tapi ketika kita disuruh main bola, bisa enggak? Enggak bisa. Intinya apa? Yang paling mudah ngomong. Makanya bahasa orang kalau ngomong saja saya pun bisa. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu, Allah tinggal ngomong. Allah katakan kun fayakun. Ketika kita mengharap sesuatu, kita terpuruk, mengharapkan rizki dari Allah tabaraka wa taala, kita ingat bahwasanya Allah punya sifat Al-Qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada dan tidak repot Allah mengurusi langit dan bumi. Ngurus langit dan bumi saja tidak repot. Dengan cara seperti ini antum mengenal Allah tabaraka wa taala. Antum terpuruk, kemudian antum berdoa kepada Allah dan antum yakin bahwasanya Allah tidak kerepotan mengurus langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu lebih ribet urusannya dibandingkan dengan manusia. Matahari, kemudian bulan, kemudian pergantian hari, pergantian malam. Allah mengurus itu semua tanpa ada telat sedikit pun. Sesuai dengan jadwal yang Allah tetapkan bagi alam semesta ini. Kata Allah, wala yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Antum bayangkan, antum minta sama Allah dan dia adalah zat yang tidak kerepotan mengurus langit dan bumi. Apalagi ngurus urusan satu orang makhluk seperti antum. Repot enggak? Allah tidak repot, mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dengan cara ini kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ahlul bidah adalah orang-orang yang jauh dari merasakan kelezatan di dalam ibadah. Dan kata beliau, wal mubtadi'u mutanaqidun lima ja'a bihi rasul wal 'asi laisa kadzalik. Orang-orang ahli bid'ah mereka bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, sedangkan orang bermaksiat tidak demikian. Wal mubtadi yaqta'u 'alan nasi tariqal akhirah wal 'asi bati'u sayri bisababi dzunubihi. Orang-orang ahli bid'ah memutuskan jalan manusia menuju jalan akhirat. Adapun orang yang bermaksiat tidak demikian. Orang bermaksiat masih berjalan menuju Allah meskipun jalannya disebabkan karena maksiat dan dosanya semakin melamban, semakin melambat, tapi dia tetap berjalan menuju Allah tabaraka wa taala. Jadi di sini sebagaimana yang kita sampaikan, Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan kepada kita sekali lagi bahwasanya bid'ah itu berbeda jauh dengan dosa. Bid'ah itu masuk ke dalam ranah syubhat, adapun dosa masuk ke dalam syahwat. Jauh berbeda. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Sebagian ulama bahkan mengatakan antum ketika berzina itu lebih mending dibandingkan dengan antum melakukan bid'ah. Jangan antum jadikan ini sebagai alasan untuk itu. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya jelas. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, seorang ketika berzina, setelah berzina dia merasa
bersalah. Dibandingkan dengan orang ketika berbuat bid'ah, semakin dalam dia masuk ke dalam bid'ahnya, semakin jauh dari merasa salah. Dia merasa benar, bahkan semakin merasa dia di atas siratal mustaqim. Jadi ini masih ada 5 menit. Fadhal, antum mau atau ana lanjutkan? Pasal mafsadatul qatl, buruknya dampak buruk dari pembunuhan. Dampak buruk dari pembunuhan. Kata beliau, thumma, ini derajat, level-level dosa, yang paling besar serius adalah kesyirikan, kemudian su'udzon. Su'udzon ini pangkal dari kesyirikan. Seorang ketika su'udzon syirik. Kemudian setelah su'udzon apa? Berkata-kata, mengatakan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kemudian setelahnya adalah pembunuhan. Kata beliau, thumma lamma kana dzulmu wal 'udwanu munafiyaini lil 'adli, disebabkan karena kezaliman, membunuh kezaliman dan permusuhan, munafiyaini disebabkan karena kezaliman, az-zulmu wal 'udwan dan permusuhan, munafiyaini adalah menafikan keadilan. Menafikan keadilan, bertolak belakang dengan keadilan. Alladzi bihi qamatis samawati wal ard, yang karena sebab adil inilah Allah menegakkan langit, Allah membentangkan bumi. Karena adil inilah Allah mengutus rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya apa? Satu. Tujuannya adalah untuk adil. Adil ini luar biasa. Luar biasa di sisi Allah. Tapi terkadang kita menganggap remeh kezaliman, terkadang kita bermain-main dengan keadilan, padahal itu adalah besar, agung di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan beliau di sini mengatakan, kalau bukan karena keadilan, Allah tidak akan tegakkan langit. Allah tidak akan bentangkan bumi. Allah tidak akan utus para rasul. Allah tidak akan turunkan seluruh kitab-kitab Allah. Kalau bukan dengan satu tujuan, yaitu keadilan. Dalam surat Ar-Rahman Allah katakan, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah angkat langit dan Allah tegakkan mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Maksud timbangan apa? Keadilan. Jadi tujuan Allah angkat langit adalah untuk keadilan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Kemudian apa? Alla tatghaw fil mizan. Janganlah kalian berlaku zalim dalam timbangan, dalam keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan jangan kurangi timbangan. Ini 3 ayat Allah sebutkan berurutan. Tujuannya apa? 1. Tujuannya apa? Untuk adil. Allah angkat langit demi keadilan. Allah bentangkan bumi, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi Allah bentangkan untuk manusia. Semuanya tujuannya untuk adil. Semuanya tujuannya untuk adil. Ini serius di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Allah tidak mengutus para rasul, tidak menurunkan kitabnya kecuali untuk satu tujuan, yaitu untuk keadilan. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan demikian. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan telah kami utus rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan sesuatu yang nyata, dengan sesuatu yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Mizan. Kata para ulama, seakan-akan Allah mengatakan, tidaklah kami turunkan Rasul, tidaklah kami turunkan Alkitab, Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang lain kecuali untuk tujuan ini, yaitu Al-Mizan. Apa? Al-Mizan, keadilan. Keadilan ini agung di sisi Allah. Dan kezaliman yang paling buruk apa? Kezaliman yang paling buruk adalah kesyirikan. Apa itu keadilan? Keadilan adalah memberikan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan setiap pemilik haknya masing-masing. Allah tabaraka wa ta'ala yang mencipta, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta. Lalu kita beribadah kepada Allah. Apa ini? Ini adalah kezaliman. Makanya syirik adalah kezaliman yang paling buruk. Setelah syirik apa? Setelah dosa, kezaliman yang paling buruk adalah setelah kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada masing-masing hambanya Allah. Masing-masing hambanya
Allah. Ini serius di sisi Allah tabaraka wa taala. Makanya kata Allah tabaraka wa taala, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah bahkan akan menolong negeri yang kafir, yang terzalimi, meskipun musuhnya adalah negeri mukmin yang menzalimi. Negerinya mukmin, tapi dia zalim kepada negeri kafir. Tidak salah, bukan kafir harbi, kafir zimmi misalkan, atau kafir muahad. Kemudian perjanjiannya dibatalkan secara sepihak oleh negeri muslim yang lebih kuat, kemudian menyerang dengan secara zalim. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Allah akan menolong negara kafir yang terzalimi untuk melawan negara mukmin yang menzalimi. Apa alasan? Karena alasan keadilan. Karena alasan keadilan pula Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan untuk diriku kezaliman, dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian, maka tidak boleh saling masing-masing di antara kita menzalimi satu sama lain. Jadi intinya di sini kita ingin menegaskan bahwasanya adil itu luar biasa, dan adil itu permasalahan serius, kabir, azim di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena itulah pembunuhan, kata beliau, kana min akbaril kabairi indallah. Makanya pembunuhan yang termasuk kezaliman terhadap hamba itu di sisi Allah adalah termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Ini level ketiga. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah dan memberikan manfaat bagi orang sekitar kita. Allah taala ala wa alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.